Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sedulur para peternak semuanya. Dan di kesempatan video kali ini saya mau membahas tentang penyakit kolera atau berak hijau pada unggas. Nah, kolera ini merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang semua jenis unggas. Potensi yang dihasilkan dari serangan kolera ini bisa jadi sangat merugikan kita karena unggas yang terserang kolera bisa mati jika tidak segera diobati. Nah, nama lain dari kolera adalah berak hijau. Penyakit ini bisa menyerang unggas pada semua usia, bahkan untuk jenis ayam. Angka morbiditas atau potensi terserangnya penyakit kolera ini bisa di atas 50% pada cuaca ekstrim seperti sekarang. Nah, meski demikian penyakit kolera ini disebabkan oleh bakteri disebabkan oleh bakteri bukan virus. Nah, jadi masa inkubasi penyakit ini cukup lama atau tidak secepat virus. Oke. Nah, hanya saja penyakit ini juga menular dengan cepat baik melalui kontak langsung antar unggas maupun melalui air minum, udara, tanah, serta peralatan ternak yang sudah terkontaminasi. Nah, penyakit kolera pada unggas disebabkan oleh infeksi bakteri yang namanya adalah bakteri Pasteurella multocida. Nah, saya ulangi, bakteri Pasteurella multocida. Nah, ini bakteri menular lewat kontak langsung, yaitu bisa melalui kontak antar unggas, kotoran, air minum, kandang, dan peralatan ternak lainnya. Bakteri ini berkembang dengan cepat pada kelembaban tinggi di atas 80%. Nah, bakteri akan menginfeksi ke dalam jaringan tubuh melalui saluran pernapasan dan melalui konjungtiva ataupun luka pada ayam. Penyakit kolera akan berdampak langsung pada produktivitas peternakan unggas kita berupa dampak yang ditimbulkan yaitu menurunnya produksi telur ayam dan menurunnya bobot daging pada ayam. Untuk menghindari dampak kerugian yang lebih luas lagi, maka sebaiknya kita segera bertindak cepat guna mengatasi penyakit kolera pada unggas. Agar bisa mengatasi penyakit kolera pada unggas, maka kita harus bisa menganalisanya sejak awal dengan cara mengenali gejala-gejalanya. Serangan kolera pada unggas adalah menurunnya nafsu makan Ayam sudah mulai tidak nafsu makan, demam yang ditandai suhu tinggi. Nah, biasanya kalau ayam yang sudah terjangkit kolera, suhunya lebih tinggi terutama di bagian ketiak Di bawah sayap atau ketiak ayam itu suhunya pasti panas sekali. Nah, terdengar suara ngorok kecil dari ayam karena adanya lendir di saluran pernapasan. Terus bulu mulai rontok. Kotoran menjadi cair atau mencret dengan warna kehijauan disertai cairan semacam lendir pada kotoran tersebut. Nah, terjadi infeksi di kaki dan beberapa bagian tubuh tampak ruam atau pucat. Unggas lumpuh dan sulit berdiri akibat infeksi di sendi. Tubuh ayam bergetar, gemeter Jika sudah mencapai tahap tubuh bergetar, maka kemungkinan ayam mati sangat besar. Nah, jarang sekali ayam yang bisa bertahan hidup melewati fase kejang atau getar itu. Nah, diharapkan dengan mengetahui gejalanya dari awal, maka penanganannya juga bisa dilakukan sesegera mungkin, sehingga ayam masih bisa diselamatkan. Nah, mencegah itu lebih baik daripada mengobati pastinya. Hal ini karena jika kita bisa mencegah serangan kolera dari awal, maka biaya yang akan kita keluarkan lebih sedikit daripada harus kita mengobati. Nah, berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita tempuh untuk mencegah serangan kolera pada ayam-ayam kita, yaitu rutin membersihkan kandang menggunakan desinfektan atau mensemprotnya dengan cairan desinfektan. Nah, terus memberikan lampu penghangat terutama di musim penghujan seperti ini, sekiranya cukup memberikan penerangan saja.
Nah, terus memberikan asupan multivitamin pada ternak ayam-ayam kita guna untuk menambah daya tahan tubuh unggas terhadap serangan penyakit ya. Mencegah ventilasi udara agar menjaga sirkulasi udara serta kekeringan kandang atau kelembaban itu sesuai atau terkontrol. Nah, itulah beberapa langkah yang bisa kita tempuh untuk mencegah serangan kolera pada unggas. Nah, setelah mengenal penyakit kolera pada unggas dengan baik, kita bisa menempuh langkah pencegahan terlebih dahulu. Namun jika masih ditemukan ayam yang sakit kolera, maka segera ambil tindakan, yaitu sesegera mungkin pisahkan ayam yang menunjukkan gejala sakit pada kandang isolasi. Dipisahkan dalam kandang isolasi dan jauhkan dari koloni yang lain, dari ayam yang sehat. Segera semprot kandang ayam dengan desinfektan dan segera cuci dan ganti seluruh air minum dan pakan ya. Bersihkan kotoran di kandang. Cuci juga pakaian yang kita pakai dengan desinfektan untuk meminimalisir bakteri penyebab kolera yang masih ada. Nah, kita bisa melakukan vaksinasi pada ayam yang masih sehat. Untuk ayam yang sudah sakit, maka air minumnya diberi cairan desinfektan atau lakukan pengobatan dengan tetakror atau tetramisin atau obat-obat lainnya dengan dosis yang sudah ditentukan pada kemasan. Nah, jika ayam terlihat semakin lemah dan mencret, maka berikan larutan oralit pada minumannya. Kita bisa menambahkan jahe pada minuman ayam guna untuk menghangatkan tubuh ayam yang demam. Yang saya katakan tadi, jika ayam mulai terjangkit, biasanya suhunya mulai tinggi dan suhu lebih panasnya lagi di bawah ketiak ayam atau di dalam sayap ayam itu sangat panas sekali. Nah, jika ayam mencapai fase getar, maka pemberian oralit dengan kadar gula lebih tinggi bisa kita lakukan. Hanya saja sangat kecil peluang unggas akan berhasil hidup. Nah, ayam yang mati harus segera dibuang guna mencegah serangan lebih lanjut. Jika ayam berhasil sembuh sebelum mencapai fase getar, maka ayam akan kebal terhadap kolera untuk selamanya karena tubuhnya berhasil membuat antibodi. Nah, demikian informasi dari saya mengenai cara mengatasi penyakit kolera pada unggas. Semoga video ini bermanfaat bagi kita, terutama yang masih pemula di bidang ternak unggas. Oke, semoga membantu. Terima kasih dan assalamualaikum.